nggak harus pakai emblem itu aku udah menang 1-by-1. Tapi ditambah lagi dengan mid atau late game team fight aku bakal bisa mensustainkan diri aku. Wow, tapi berarti kalau misalkan kita nggak ada high and dry, mungkin karena kita punyanya high and Godiva ya? Salah. Oh itu Aura. Low Mohon and maaf nih. basah. Capek Karena ya. high end dan kering. Oke, kita lihat menuju ke arah in-game sebentar lagi Profesor KB. Dengan draft kali ini, menurut Profesor KB seperti apa? Ini kayaknya bakal lebih ke early aggression yang dimainkan sama teman-teman dari Onyx Esports. Mereka mau menangin rotasi dan tidak ingin Lancelotnya Celiboy ini mendapatkan farming yang optimal karena kita tahu Lancelot power spike-nya di early game itu lebih dominan daripada Ling. Oke, langsung kita masuki MPL kali ini di match yang kedua, The Land of Dawn. Masih dipandu Bude Mongsar, Ranger Mas Duo jomblo ditambah lagi yang tidak jomblo, Profesor KB Bude Mongsar. Yes, dan agresivitas dari Onyx Esports sudah terlihat dari awal pergerakan Keyboy yang sulit banget untuk dihentiin. Permainan galaknya bisa diantisipasi dengan bantuan Udil di area mid lane. Sally Boy berusaha untuk mengamankan satu purple buff dan Sally Boy harus menggunakan retry-nya, membuat ia akan semakin sulit untuk mengkontes di Wanderer yang ada. Itu dia problemnya. Dipancing again and again. Dan mungkin apakah dari tim Onyx Esports masih terpaku dengan gameplay Sally Boy yang mereka benar-benar harus menjaga pergerakan dari Purple Buff enemy dari seorang Sally Boy. Dan bahkan lihat Devox pedesnya. damage dengan cukup sakit sama hati dan bahkan cewek. Struggle in the bottom lane kali ini bakal bisa ditumbangi dan bahkan Keyboy langsung datang membantu memberikan sedikit distraction dan bahkan damage soul bloomnya dengan roamer tapi lumayan atit Profesor. Iya, apalagi dia di sini menggunakan Avarice ya, yang mana ini akan menambahkan power dia untuk nyicil walaupun perlahan-lahan 10 gold ya, tapi poking damage-nya itu yang harusnya diperhatikan sama teman-teman dari Altrigo Esports. Soul Bloom di awal game ini bisa apa ya, bisa bikin core-nya mundur lah minimal untuk dari Ninonya sendiri. Ya, Keyboy punya Soul Bloom, tapi Altrigo Esports mereka juga harus bisa ngerusuh balik karena Sally Boy punya prime time juga untuk Lancelot. Masuki super late game juga agak sulit. Iya, fall off ya perlahan. Iya. Oke, ada sedikit masalah, nggak apa-apa, kita akan membiarkan. Alter Ego tadi. Udah jempol tadi, Udil. Ada Aduh, jempolnya. ini dari Alter Ego dan ini dari Onyx Esports. Waduh. Kayaknya yang paling depan Tuh. ini udah siapin kata-kata nih kayaknya. Nggak, Kayaknya. kata apa nih? Nih yang baju Kayaknya. abu-abu nih mending harap-harap cemas dah. Harap-harap. Kenapa? Nih emang nih biang-biang keladi. Awal-awal sih tadi aku lihat komentar 100 tiba-tiba bisa jadi 300 gitu loh Bude. Waduh. Begitulah. Oh, Gitu. Itulah the power of Moses Limbong. Moses Limbong. Oke, back to the game. Ini baru menit yang kedua. Turtle baru aja muncul, tapi dari Alter Ego Esports dan juga Onyx Esports mereka nggak ada yang melakukan agresivitas yang terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan first blood belum terjadi. Semuanya masih mengharas khususnya di area bottom lane. Cewek agak sedikit kesulitan dan sekarang maju ke area depan dengan damage yang cukup besar. Maksimum charge-nya sudah ada level 4 tapi di tempat yang salah. Cewek masih bisa selamat tapi tidak dengan turtle-nya. Alter Ego berhasil ngedapetinnya, masuk ke area belakang. Dan dari area lini belakang, Tempest Oblate di pop up berfokus kepada Sally Boy. Masih bisa selamat, Servitas memilih untuk mundur. Belum ada korban jiwa tambahan. Oke, tapi lampaknya di sana kita lihat udah mulai mengepakkan sayap dari seorang Keyboy. Mencoba untuk mengganggu dan Keyboy memilih untuk mundur karena inilah waktunya seorang Sally Boy memakan Keyboy. Kalau misalnya Keyboy mau, tapi lagi-lagi stiker Bang Barat bagus Bang. Kita lihat ya, dipakai oleh 3 pria ya Profesor ya. Ya kan? Besti. Besti. Dan tapi lihat Sally Boy di arah top lane. Mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Boots dan di arah bottom lane nampaknya cewek minta pertolongan sedikit atas dari seorang Keyboy. Cewek ketahuan? depan sana lihat knockout dan bahkan Walaset. Flicker berhasil diamankan dengan cukup baik dari seorang Nino. Miss dari seorang cewek dari bottom lane. Yep, untung banget di situ flicker dari Nino masih ada dan surprise pick dari cewek dia muncul. Knockout strike jab membuat Nino nyaris saja hilang. Dan ini membawa semua pemain dari keduanya berpusat ke area bottom lane ingin memenangkan laning gold lanernya. Oke, Sirvit Lens kali ini memilih untuk mencoba melakukan satu buah invasi. Tapi ingat, lihat di kakinya tidak ada yang berwarna ungu dan Keyboy bakal coba diganggu pergerakannya. Di arah belakang Keyboy tertangkap Seeking Eagle telah dikeluarkan sama hati dan time journey is coming. Sally Boy Miracle Boy tidak berhasil mendapatkan point kill. Bahkan Sirvit Lens gak memiliki satu buah purple buff. Devcoach mengganggu pergerakan tapi ternyata Devcoach akan menjadi pilihan yang kedua. Ditumbangkan begitu saja oleh seorang cewek dan bahkan flame shotnya
miss. Yap, hanya Sedikit miring Bude Monster. blind flame shot dari Samohate nggak bisa mendapatkan siapapun, tapi memang dari pertarungan tadi time journey-nya dikeluarkan semuanya di pop up. Dan Alter Ego yang udah ngebuka, udah tanggung, kepalang tanggung ngedapetin satu dan itu cukup untuk mereka. Pertukarannya 1 untuk 1. Dan Wow. itu adalah roamer untuk roamer. Jadi para core-nya masih bisa dengan santai farming kembali. Tapi ngelihat Kak Ramfli di atas sendirian, dia nggak berani melakukan agresivitas untuk melakukan yang namanya dominasi cut minion ya. Karena mungkin dia bakal kepok damage juga sama boots-nya. Oke, tapi Devcode sudah mulai mengeker ke arah belakang. Samohate akan menjadi pilihan dan langsung aja Retribution Sally Boy. The Miracle Boy berhasil mendapatkan 1 buah turtle. Coba dipasang menuju ke arah belakang. Devcode Temple Soblet telah dikeluarkan bersama dengan Flicker. Oh, dia selamat? Dapatkan selamat Sally Boy. Oh my god. Sally Boy mencoba untuk menuju ke arah seorang bus ke arah belakang. Kiboy akan menjadi pilihan selanjutnya. Tapi nampaknya Sally Boy dengan sabar. Berbeda dengan Sally Boy yang sebelumnya. Di sini trigger disiplin yang benar-benar aktif, Profesor. Ini perlahan-lahan makin dewasa, jadi Celimen bentar lagi. kayaknya. Celimen. Asli. Ini dia benar-benar bahkan cewek di sana benar-benar struggle mencoba untuk bertahan, memberikan 1 buah gemnya. Walasit dan bahkan cewek bakal coba ditumbangin dan masih selamat di arah bottom lane. Spray down yang diberikan dari seorang Nino nggak berhasil Bude Monster. Yes, dan Nino dengan baiknya dia sampai set up dan di area tengah Sally Boy mendapatkan poin kill yang lain. Berusaha untuk membalas, Kiboy mau kabur ke arah mana? Mencoba untuk kabur dan Onyx Esports masih bisa selamat di area mid lane-nya. Tapi tidak dengan Samohate yang hilang. Permainan Sally Boy agresif ini adalah prime time untuk Sally Boy. Masuki ke area mid game, dia akan sangat bersinar. Sementara dari area purple buff milik tim Onyx Esports sudah diinvasi. Masuk ke area depan, Mental Fusion dikeluarkan dari rotation diversion di pop up. Devcode di area depan seorang diri nggak bisa untuk melawan setup apapun dan dia pun tumbang di lane. Tapi purple-nya dicolong Sally Boy ya? Tipis tuh. Enggak berhasil diamankan oleh seorang Sirvit Lens sebagai Monster. Almost is never enough, tapi buat kalian jangan lupa untuk beli Garuda Splash karena dapatkan 50% diskon MPL Season 9 tiket. Jadi ya bisa lebih cuan lah ya nonton bareng pacar. Beli 2 Garuda Splash gratis diskon 1 tiket kan? Ih, enak kali ya. Nggak gitu dong cara kerjanya. Oh, tapi. nggak gitu. Berlaku untuk Enak 1 kali tiket gitu. ya. Oh, iya, Makasih oke. banyak loh Ranger. Oke, tapi ternyata Sally pada Miracle Boy gak ada pancer ke arah belakang. Coba dilindungi begitu saja dan dihindar dengan pancer. Masih bisa selamat. Masih mau charge telah dikeluarkan. Sama tidak bakal Sirvit Lens yang mundur. Kali ini yang teriak bukan playernya tapi para super fansnya. Wow, dan membawa game ini semakin panas karena di menit yang ke-6 poin kill memang 4 dan 4. Tapi lihat network dari Alter Ego lebih unggul daripada Onyx Esports. Pergerakan mereka sangat cepat, farming patternnya tak terganggu dan dengan 1 turret yang terbuka di area bawah tentu membuat Alter Ego semakin kaya untuk menambahkan pundi-pundi goldnya ditambah dengan item-item yang mungkin udah akan siap, Be. Iya, apalagi 2 turtle tadi sih yang sebenarnya cukup mahal, apalagi bagi teman-teman dari Onyx Esports yang lebih membutuhkan early aggression. Dan lihat Sally Boy-nya dikejar terus Sirvit Lens-nya. Oh, Sirvit Lens kali ini benar-benar harus Nino. bertahan. Tapi lihat Temple Soblet-nya ditahan untuk mendapatkan 1 buah poin. Tapi Samohate masih selamat. Masih coba untuk dikontes dan Retribution on point kan? Nope. Sirvit Lens masih bertahan. Sally Boy dan Miracle Boy berhasil tumpahin knockout strike yang membuat para pemain dari tim Alter Ego kali ini agak sedikit tertahan nampaknya. Ya, miskalkulasi dan Sirvit Lens masih berhasil untuk mendapatkan purple buff-nya. Lagi dan lagi usaha invasi dari Alter Ego Esports terhadap purple milik Onyx Esports digagalkan. Posisi Onyx Esports mendefense purple-nya terus-menerus gak bisa untuk ditembus oleh Alter Ego. Wow, tercancel again Devcode di depan sana. Ada flame shot dari Samohate yang membuat Devcode lagi gagal untuk memberikan sebuah tepukan manis dari Tyron Rage. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka kali ini agak struggle enggak. Sedangkan dari tim Alter Ego, mereka tinggal mencari celah sekecil itu untuk bisa menumbangkan para pemain dari tim Onyx Esports. Rotation diversion dikeluarkan tapi Kiboy menuju ke arah ini belakang dengan circling cewek sudah tumbang di tangan Sally Boy. Tapi dari belakang masih muncul nggak mendapatkan siapapun. Sirvit Lens mengejar ke area Dave Coach-nya. 1 tempat saya boleh dikeluarkan Samohate dalam bahaya. Time Jury sudah di pop up dan dia pun tumbang. 2 untuk 1. Tapi belum berhenti di situ. Alter Ego masih mau lebih, masih mau ngedapetin turret di area tengah. Terbuka sudah turret. Dan Onyx Esports hanya bisa memandang dari kejauhan selagi Sirvit Lens melawan split push di area bottom lane. Objektif game ini didapatkan oleh tim Alter Ego. Mereka mendapatkan mid lane, apakah para pemain yang akan coba diinvasi atau tidak. Ternyata mereka memiliki arah para pembuff dan Sally Boy dan Miracle Boy is coming. This is it.
Akankah Sally Boy berani untuk melakukan kontes dengan 1 versus 4 atau 1 versus 5? Ini nampaknya bukan hal yang baik, tapi ini Shelly Man, American Man masih berhasil mendapatkan 1 buah retribution dengan cukup baik. Sirvitless, benar kata Profesor KB Blue Demon Star, mau 1 lawan 4 sudah tak peduli. Ini bukan Shelly Boy, ini dia Shelly Man. Wow, dan berkali-kali pula Sirvitless berhasil untuk mengamankan purple-nya. Penjagaan ketat dari Onyx Esports pun terus terjadi, kayak mereka udah tahu ketika mengambil link, otomatis harus komit untuk melindungi purple-nya. Onyx Esports mendefense dengan sangat baik, tapi sekarang posisi defense saja kayak nggak cukup karena Alter Ego bermain sangat galak. Mereka mulai nge-set up, walaupun ada dev coach yang ngebuka, gagal pun di situ masih ada Udil. Rotation diversionnya itu ngebuat banyak banget yang ke-trigger dan harus ngeluarin flicker ataupun kabur. Bahkan time journey. Time journey juga. Iya, berkali-kali kita ngeliat Samonya juga benar-benar harus dipaksain untuk mengeluarkan 1 time journey. Dan bahkan Pai-nya sendiri ini selalu memaksa agar Sirvitless tidak bisa melakukan yang namanya split push. Kenapa? Karena ya Sirvitless lagi under level banget. Dan mau gak mau, satu hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan split push. Tapi selalu ada Kak Ramfli di sana yang selalu melakukan cutting rotation agar minionnya tidak berjalan ke arah bottom lane. Oke, tapi nampaknya lihat di arah bottom lane. Dari seorang cewek udah memberikan sedikit informasi. Sirvitless harus mundur. Ditarik ke arah belakang. Bukan hanya dengan adanya rotasi dilakukan Alter Ego, tapi juga ada purple buff. Tapi kali ini Sally Boy dan Sally Man tidak seorang diri. Lihat, dia bawa abangnya. Dia bawa saudara-saudaranya untuk melakukan kontes di arah purple buff yang dimiliki oleh Sirvitless. Karena dengan 1 kali tajapan ke arah belakang, Sally Boy diberi ke Boy. Berhasil ditumbangin ke atas sampai terakhir dikeluarkan. Retributionnya on point, tapi Sally Boy seorang diri. Sirvitless mencoba untuk bertahan. Dan bahkan Wallace berhasil mendapatkan cewek dan juga Keyboy. Lihat, di sini Tyrant Redmond cancel strike yang dimiliki oleh tim Onyx Esports Bude Bosar. Balas Media. Wow, Maniac didapatkan. Begitu baik usaha gating, usaha bait yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Maju ke area depan. Dan Devcoach nyaris saja tumbang dengan 1 flame shot yang dilemparkan oleh Samo HT. Devcoach masih bisa bertahan. 5 member dari Alter Ego Esports terbebas dari kematian. Sedangkan Onyx Esports mereka terpancing dengan Sally Boy yang maju out of position, tapi ini adalah Lancelot. Dia bisa ngedodge banyak hal dan Alter Ego setelah mendapatkan banyak sekali pick up. Lord pun di tangan mereka. Gak cuma itu, Nino, ingat item pertamanya sebelum dia Ice Queen One, dia udah punya yang namanya Berserker Fury. Dan kita melihat dari instant replay Basal Galaxy A-Series di sini, oke, nggak dapat dari retributionnya. Tapi poin utamanya adalah poin bagaimana dari Sirvitless yang udah nggak punya Tempest of Blade. Jadi dia nggak bakal bisa untuk timpa jangka panjang. Tyrant Rage-nya connect, Tyrant Revenge-nya nge-cancel pergerakan dari seorang Boots dan juga pergerakan dari Sirvitless-nya sendiri. Makanya dia nggak bakal bisa bebas untuk jumpin ke depan sana. Dash bakal cancel sama Bouncing Ball. Dan dari itemnya, ini Nino benar-benar sangat amat respect. Makanya dia bikin Kara Dreadnought Armor di sini. Holy Crystal sudah di tangannya. Dan bakal makin lebih mengerikan lagi kalau ada surprise dari 1 rotationnya nanti. Oke, nampaknya kali ini lihat di arah bottom lane. Para pemain dari tim Onyx Esports mencoba melakukan spray down. Sirvitless nggak punya purple buff. Dekat dipaksa begitu saja. Tidak 1 suara untuk kali ini. Dan Rex masih coba untuk diselamatkan Keyboy ke arah belakang. Tapi lihat maksimum charge-nya. Dengan kali 3 langsung mengeker ke arah jantung pertahanan tim Onyx Esports Bude Bosar. Ya, ada Guiding Wind yang bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi terus-menerus energi transformation dikeluarkan. 1 turret inhibitor hilang di area bawah. Dan Alter Ego mereka menghundus ke area base milik Onyx Esports. Samo HT tak bisa diselamatkan lagi. Dan Alter Ego mereka nge-press Onyx sampai harus berada di posisi bertahan sekuat tenaga. Oh, bahkan lihat dari seorang Boots bahkan dia harus memiliki 1 buah item defense untuk menahan semua damage yang diberikan dari seorang Nino. Masih mencari dikeluarkan again. Menuju ke arah base turret. Cewek di garis depan. Logo strike dikeluarkan. Lihat base turret di arah top lane akan menjadi pilihan juga. Kalau ini menjadi akan menjadi bencana. Lihat Sally Boy. Ting-ting bukan permain. Ting-ting bukan permain. Dan pakar langsung mendapatkan cewek. Berhasil menghindari tempat sampai ke arah belakang. Sally Boy tershutdown. Sirvitless berhasil mendapatkan 2 dan Sirvitless juga akan tershutdown. 2 versus 2. 2 hilang tapi mereka nampaknya masih bisa mempertahankan base mereka karena masih ada Keyboy, masih ada Push. Mencoba menuju ke arah seorang ayah Udil. Devcoach di depan sana memberikan sedikit distraction untuk defensif. Untuk memberikan tanda ini saatnya untuk mundur. Nggak mau memaksakan kehendak, damage dealer mereka tak ada. Tapi dari Alter Ego masih bisa selamat kabur, hanya kehilangan Sally Boy dan juga Nino. Tapi itu 2 damage dealer mereka. Perbedaannya kalau dalam fight adalah Onyx Esports.
mereka ngebuka, mereka harus komit semuanya. Sedangkan Alter Ego masih enak banget buat tarik ulur. Panya tinggal pakai Ainikes maju ke area depan. Dan ada Nino, constant damage yang dimiliki oleh Nino. Itu ngebuat Alter Ego bisa fight panjang banget waktunya. Tapi kali ini udah punya Malefic Roar. Pai udah harus respect nampaknya oleh Sirvi Turing Lens. Di arah top lane pun Sirvi Lens harus melakukan rotasi. Lihat, Alter Ego mereka memimpin dengan lead yang cukup jauh. Lihat. Apa itu? Teriakan dari anak-anak Alter Ego Esports lebih tepatnya kayaknya. Gak Seperti kedengeran. biasa. Di depan, Seperti kayaknya. biasa. Nanti kita bakal dengerin sih di mix checknya Iya, pas lagi iya, di iya. highlight. Jadi kalau yang penasaran, pantengin terus. Feelingku dari belakang sih, soalnya itu kayak bener-bener apa ya, bener-bener kayak mancing gitu loh. Feelingku like Asult ya. Ya. Tapi lihat Sally Boy dan Michael Boy berada di arah Bapak Lord terhormat. Mencoba untuk mengekir Death Coach ke arah belakang. Betam Execution, Sally Boy dan Michael Boy masih bisa mundur ke arah belakang. Time Journey telah dikeluarkan. Informasi telah didapatkan. Tandanya kali ini bakal ada team fighter race. Ternyata gak berhasil Nino dan El Nino menjadi pilihan. Nino ditumbangkan. Sally Boy mencoba untuk membantu. Sirvius Sanchez lampu tumbang. Kimi menjadi orang kedua. Sally Boy dan Michael Boy bersinar ke arah belakang. Looking for triple kill. Berhasil mendapatkan triple kill. Apakah kali ini mendapatkan Mania? Tapi nampaknya gak ada triple kill. Cewek looking for wipe out. Ini bencana. Dan Alter Ego Esports mereka gak butuh Lord. Mereka akan mengakhiri game ini sekarang juga. 5 pemain Onyx Esports tumbang. Ini artinya Alter Ego berhasil memenangkan game yang pertama. Sally Boy dan Miracle Boy. Kali ini bukan menjadi Sally Man dan Miracle Man. Good game banget sih di game yang pertama. Luar biasa banget usaha agresivitas dari Onyx Esports berhasil dipatahkan oleh Alter Ego. Dan mereka nggak pernah untuk menghilangkan pressure atau menghilangkan keunggulan mereka setelah udah mereka dapatkan. Winter Truncheon emang nggak dimiliki sama Nino, tapi dia merelakan dirinya agar menjadi umpan. Sehingga nanti Tempest of Blade sudah tidak dimiliki lagi sama Sirvi Lens, dan itu adalah satu-satunya mekanisme penyelamatan diri atau escape mechanism Yes. dari linknya. Ketika udah nggak ada Tempest of Blade, ketika udah nggak ada source skill yang dimiliki, bahkan kalau misalkan melihat dari secara keseluruhan garis besar skema team fight-nya, hanya bergantung pada link. Dua support tadi mungkin akan lebih optimal, yang aku bilang kan. Kalau seandainya tadi adalah 2 fighter lah minimal. Karena 3 bahkan untuk fighternya. Udah ada Pakito dan juga udah ada dari 1 direct. Masalah utamanya ketika ngambil link,